40 menit dokternya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Putri nih. Iya. Kan Mbak ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul struktur data graf. Saya sendiri Putri Wulandari. Mbak Milut. Iya, saya Hermila Febiola. Saya Sofia Susanti. Saya Rizky Vanessa. Saya Rida Albani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul struktur data graf. Struktur data graf. Udah dibuka makalahnya. Makalah kan dibuka Mbak nampak, Mbak? Bentar ya. Nampak nih? Mbak ada nampak? Udah. Udah nampak semua? Udah. Definisi graf. Dalam bidang matematika dan ilmu komputer, teori graf mempelajari tentang graf, yaitu struktur yang menggambar relasi antara objek-objek dari sebuah koleksi objek. Himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node. Vertex itu dia simpul. Bentar. Vertex itu nama lainnya itu simpul dan yang terhubung oleh sisi atau titik. Itu. Ini dia. Ini contohnya. Yang disebut dengan simpul itu tadi ini V. V ini dia busur. Busurnya ini ada A sama B. Disambungkan oleh simpulnya itu E1. Jadi E1 itu dia menghubungkan antara titik A dan B. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Ini dia contohnya, titik gitu aja. Terus sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul lainnya. Sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Seperti ini contohnya. Itu slide keempat akan dijelaskan oleh Mbak Septi. No, 78. Jadi siapa nih? Lupa. Oh, Mbak Milut. Dari Mila. 45. Oh, enggak ya, Mbak. Udah, ini Putri aja. Terus itu ini contoh dari graf, yaitu ini jaringan pertemanan pada Facebook. Pada Facebook. Ini ada penjabarannya. Jika G sama dengan ini nanti di mana graf. Ini dia saling berhubungan, ini contoh dari graf. Nanti kalau nggak tahu ditanya aja ya, Mbak. Sini sambung yang kelima, slide kelima.
Istilah-istilah pada Grab. Apa nih? Hah? Nomor satu. Mbak Milut. Loh, Oh, Kak Rida aja, Kak Rida. Insiden. Rida 6 pun. Itu Nisa. Enggak, Nisa 9 sama 10. 45 Mila. Mila lo Mila. Mila representasi loh, Kak. Hah? Mila representasi. Yang mana Mila? Udah Kak Rida. Udah biar aku aja. Mbak Rida terus 6. aja. Mbak terus aja, Mbak. Ya, maksudnya teruskan aja ke selanjutnya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanya sama orang itu, baru kita jawab. Enggak, ini Mila representasi. Ini siapa lanjut nih? Kak Rida Biar aja. aku aja. Jenis Grab pun. Kak Rida. Jenis Lanjut Kak Rida, slide kelima. jenis Grab. Istilah. Ah. Oke. 56 dah. Enggak cuma 6 loh. Ya udah biar aku aja. Oh. Istilah ya. Istilah pada Grab ya. Istilah pada Grab itu ada 6. Yang pertama itu tentang insiden. Insiden jika M merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang tunggu dulu bentar. Ada nggak gambarnya, Mbak? Ini cuman kayak gitu aja, Mbak. Istilah aja. Nggak apa? Salah ya? Ada di makalah itu. Orang itu suruh buka makalah. Bentar lu. Mila jelaskan ini. Mila udah buka makalah. Udah Mbak jelaskan aja Mbak, nanti orang itu kan lihat di makalah. Iya. Oke, istilah pada Grab itu ada 6. Yang pertama itu adalah insiden. Insiden, yaitu busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V atau W. Maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Nanti bisa dilihat ya di makalah ya. Kalau memang nggak ngerti bisa ditanya nanti. Yang kedua degree. Degree itu sama dengan derajat. Dijri. Lanjut Mbak. Dia tadi aja. Mbak Milut. Mbak. Apa Mbak Putri? Lanjut. Oh. Yang keempat out degree yaitu busur yang keluar. Yang kelima adalah suksesor dan predesesor. Suksesor dan predesesor ya. Kak, Ya, ya. Kakak. Dah, lanjut. Bikin malu aku aja. Enggak bacanya itu. Oke, yang terakhir adalah pet. Pembacaannya nih, fathah. Entah apa bacanya nggak tahu ini. Pet. Pet itu adalah serang berbeda. Loading. Rida. Rida itu. Jenis Mana slide-nya, Mbak? Oh, bentar Mbak. Udah siap itu? Nah, Udah, Mbak. ini Kak Rida. jenis Grab. Jenis Grab itu ada 3. Yang pertama, undirected Grab. Biasanya disingkat undigrab, yaitu Grab yang tidak memiliki arah. Setiap sisi pada undigrab itu berlaku 2 arah.
Secara grafis, sisi padaan di graf tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Yang kedua ada directed graph, biasa disingkat di graph, yaitu graph yang memiliki arah. Secara grafis, setiap edge di graph memiliki anak panah yang mengarah ke node tertentu. Secara notasi, sisi di graph ditulis sebagai vektor U, V. U dan V. U itu untuk origin atau vertex asal, V untuk terminus atau vertex tujuan. Dan yang terakhir ada weight graph atau graph berbobot. Adalah graph yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah yang dimodelkan pada graf tersebut. Udah, Kak. Udah. Kemudian ada representasi graph. Itu Mbak Mila. Mbak Sep. Itu Mbak Mila. Biarin Mbak Mila. Kamu juga panas. Ini yang baru info apa? Ini kan? Iya. Oke. Representasi graph itu sama disebut juga dengan yang graph. Di sini ada representasi dalam bentuk metrik, yaitu graph tidak berarah dan graph berarah. Kita lihat dari contohnya ini, dari gambarnya. Jika titik A dan titik B itu ada penghubungnya, maka nilainya adalah 1. Titik A dan titik B itu ada Hubungnya itu simpul namanya. ya, yang menghubungkannya itu adalah simpul. Jadi nilainya itu 1. Tapi kita lihat di titik A dan C tidak ada penghubungnya, jadi nilainya 0. Begitulah seterusnya. Dan isi dari matrik graf tidak berarah ini adalah simetris. Sedangkan matrik graf berarah ini, titik A ke titik B ada penghubungnya. Nilainya juga 1. Ini mana Mbak Pidi? Nilainya juga 1. Sedangkan A ke C 0 karena tidak ada penghubungnya. Isi dari matrik graf berarah ini mungkin bisa simetris dan juga tidak simetris. Oke. Itu aja lah. Lanjut. Siapa nih? Enggak Mila kan? Mbak Septi. Mbak Sep. Mbak Septi. Algoritma di IPS, Deep First Search atau pencarian mendalam. Algoritma ini dimulai dengan simpul V. Pertama itu mengunjungi simpul V, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi di PS mulai dari simpul V. Ketika mencapai simpul U, demikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengan yang dikunjungi. Pencarian dirunut balik atau backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya ada mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian terakhir bila tidak ada simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Mbak Put. Terus ada minimi. Udah. Bisa itu ya? Itu terbalik Mbak Put. Hah? Yang dijelaskan sama Mbak Septi itu DFS dulu. Oh iya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Nah ini. Ini siapa nih? Mbak Septi aja Bisa lagi. ya? Hah? Nisa. Yang mana? Kak Nisa. Yang 10. Yang 9? Tapi udah dibaca tadi. Oh iya. Cepet kali Mbak Septi nih. Cuman sih, tadi yang di grup itu kalian bilang Udah Kak. Udah. Udah lanjut 10 ya? aja. Iya. Minimum spanning tree. Pencarian biaya yang minimum dari suatu graf sehingga membentuk pohon. Syarat graf yang dapat dicari minimum spanning tree-nya adalah yang pertama, graf harus berhubung.
grab harus terhubung. Yang kedua, ruasnya mempunyai bobot. Yang ketiga, grab tidak berarah. Udah, Kak. Udah, Kak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau bisa yang bertanya dari chat aja ya. Nah, dari chat aja. Ini siapa yang nyatet pertanyaannya? Pertanyaannya dicatat apa enggak, Mbak? Catat aja, Mbak. Mbak Mila, catat, Mbak. Iya, Mbak. Ya, Kak Murni nanya apa? Tunggu bentar ya. Mila masih ngambil bukunya. Pena-penaku tadi mana? Oh, ini. Kak, satu-satu ya, Kak. Di notepad aja, catat di notepad. Udah, ini Aku buku, Kak. Udah, Mbak Mila. udah. Kak Murni nanya apa? Apa sebutkan pertanyaannya? Itu apa fungsi utama dari degree? Oke, perbandingan dalam. Ini siapa? Nurdin. Fungsi utama degree. Mana pena tadi? Soal tadi pena di sini ya. Ini benerin pena ini. Oh, ini. Mbak Mila udah dicatat satunya, pertanyaannya. Iya, Mbak, ini lagi nyatat. Degree sebuah simpul. Iya, selanjutnya. Kak Nadia, apakah ada batasan untuk matriks? Batasan minimum atau batasan? Kita minta berapa pertanyaan, Mbak? Nggak tahu, Mbak. 3. Apa yang menyebabkan simpul? Kak Put. Mbak Septi, cari nomor itu yang pertanyaannya Kak Nadia. Iya. Apakah ada batasan untuk matriks dan batas minimum atau batas maksimalnya? Apa yang menyebabkan semua simpul terhubung atau tidak terhubung? Mbak Milut, Iya, Mbak. pertanyaan Kak itu, Kak siapa? Kak Dea. Ya, ini lagi nyatetin semuanya, Bu. Jenis grup ini ada tiga. Kak Rizky, Iya, pertanyaan Kak Sabrina. iya. Putri jawab pertanyaan Kak Murni dulu ya, Kak. Utama dari diri. Lima ya pertanyaan ya? Iya, 5 dulu aja. Grab. Kak, degree itu sebuah simpul. Jadi degree itu yang tadi simpul itu yang disebut dengan titik. Iya. Sebuah simpul
adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Jadi degree itu dia jumlah dari busur. Busur itu yang titik-titik tadi kayak titik A, titik B gitu. Itu yang perlu kita tahu sih kayak gitu. Kalau yang dimaksud dengan insiden itu misalnya jika yang titik E itu merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W. Jadi itu apanya tadi? Busurnya itu E. Nah, simpul-simpulnya itu V dan W. Jadi dia itu simpul E itu menghubungkan antara V dan W gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Contohnya kayak yang tadi itu digambar ya, Kak. Kayak yang digambar. Bentar, Kak. Kayak yang digambar. Ini kayak gini. Kayak gini ya, Kak Murni. Lebih kurangnya seperti itu. Oke. Makasih ya, Kak Murni. Sama-sama. Terus pertanyaan Kak Nadia. Apakah ada batasan Bentar. matriks? Yang udah dapat? Matriks itu dia Oh ya, harus di data. ya Bang Alex lupa. Ini contoh programnya, bentar ya Bang. Ini biar ditampilin. Lupa. Udah. Mbak Milu udah dapat jawabannya? Mbak Septi. Udah. Jadi matriks ini adalah sebenarnya tabel atau area yang Hah? Mbak Putih. Sebentar lagi kita. Bentar ya Bang, ini masih loading. Put, Saya Kak. mau jawab pertanyaan Sabrina. Iya Kak, jawab aja Kak. Bentar ya. Jadi Sabrina nanya, jenis grab tadi kan ada 3. Jenis wet grab itu yang gimana? Bentar ya. Hampir nih. Wet grab itu biasanya disingkat grab yang memiliki bobot, yaitu pada tiap edge-nya memiliki nilai. Maksudnya nilai menyatakan hubungan antara dua buah simpul gitu. Ini Bang Alex dan semuanya ini contoh programnya, program Grab apa tuh nggak tahu. Ini dia berbobot itu dia ada nilainya. Jadi ini nilainya 3. Ini kayak gini. Ini contoh programnya. Ya, kayak gitu. Udah 3 ya? 2 lagi. Pertanyaan apa belum? Ini pertanyaan Nadia. Tapi Kak Nadia udah kakak jawab, Mbak. Belum, baru ngomong tadi. Belum. Oh iya. Udah jawab belum, Mbak? Jadi matriks ini tuh matriks itu tabel atau array yang berdimensi. Jadi kita harus tentuin dulu dimensinya.
misalnya kayak 3 kali 4 atau 4 kali 5. Nah, batas untuk dimensinya ini adalah batas maksimumnya adalah 10 kali 10. Udah, Mbak. Ya, udah. Kak Ditya mau nanya apa, Kak? Ketika enggak? Mbak, punya dia belum dijawab. Kak Ditya. Coba share screen di bagian Grab berarah. ya, bentar ya, Indra. Mbak. Itu bawah ke Nih ya. Nih, Bang. dia ini. Emang pertanyaannya apa? Ya bilang jawabnya dia dulu ya. Ya, aja, Mbak. Bisa dari gambar juga ya. Kata dia tadi, apa yang menyebabkan semua simpul terhubung atau tidak terhubung dengan busur? Kalau seandainya tidak ada titik, pasti dia tidak akan ada simpulnya. Iya, Apa benar. yang menyebabkan kalau tidak ada titik? Kalau di sini seperti contohnya itu Kalau tidak nggak ada berarah. busur. Apa Mbak? Nggak lanjut. Simpul itu sama dengan titik. Mbak. Hah? Simpul itu sama dengan titik. Mbak, iya, simpul itu sama dengan titik A sama B itu kan. Iya. Iya. Jadi Jadi yang kalau menghubungkan. ya penghubungnya kan yang itu garis itu kan. Iya, iya benar. Apa yang menyebabkan semua simpul terhubung atau tidak terhubung dengan busur? Yang menyebabkan terhubungnya itu karena adanya titik A dan titik B gitu. Kalau seandainya tidak terhubung itu karena tidak ada itunya penghubungnya, kayak contohnya A, titik A dan C. Itu kan tidak ada penghubungnya. Nanti kalau ditanya lagi sama dia baru aku jawab lagi. Udah. Itu Mbak tadi ada pertanyaan Kak ini. Kak dia. Iya, Mbak Milut. Hah? Mbak Milut nanya lagi. Iya, Mbak. Kan tadi nggak nanya lagi udah. Oh, enggak, maksudnya itu apa? Indra tadi nanya. Contoh implementasi graf pada hasil kegiatan. Oh, Kak Ditya. Ntar ya, Kak Ditya. Indra tadi mau nanya apa di bagian itu? Iya, lama kali Bang Indra nih. Rekannya dia. Tanya lain. Tadi cuma nanya apa? Loh, mana tadi Mbak itunya? Bentar. Ini, Bang Indra. Mbak Septi. Iya. Itu apa pertanyaannya Kak Ditya, implementasi Grab. Grab apa tuh? Ada di makalah kita paling bawah. Implementasi graf. Mana pertanyaan Indra? Bang Indra nggak jelasin. Coba jelasin ulang beda grab berarah sama grab tidak berarah. Tadi suaranya putus-putus. Oh. Oke, saya jelaskan ulang ya. Udah jelas apa belum nih suaraku? Jelas. Mbak, udah jelas, Mbak, jelas. Jadi perbedaannya itu kalau grab tidak berarah tuh isinya tuh bisa simetris. Isinya itu simetris. Kalau grab berarah bisa simetris, bisa tidak. Kayak gambar ini ya, yang tidak berarah. Titik A dan titik B itu terhubung. Itu ada, Mbak.
Hah? Ini ya, sebentar. Kalau yang tidak berarah dia, sepertinya berlaku dua arah. Kenapa, Mbak? Dia yang tidak berarah itu dia ada bisa dua sisi, dua arah. Misalnya itu dari itu titik A sama B. Dia bisa Atau jadi nanti A ke B atau B ke A. balik. Iya, karena sisinya nggak memiliki mata panah. Iya benar. Ini tadi yang pertanyaan Kalau- Diti ya. Yang pertanyaan Diti ya. Iya. Yang pertanyaan Satu nanti grab pada struktur data itu ada dua. Grab tak berarah sama grab berarah. Apa Mbak Septi nih? kamu jawab punya Indra atau punya dia? Satu. Pertanyaan Diti ya. Kak Ditya nanya implementasi. Diti ya. Implementasi. Implementasi grab. Nah itu kemana gitu? Iya, contoh implementasi pada grab pada struktur data itu ada dua. Grab tak terarah sama grab berarah. Makanya sekalian dijelasin gitu. Kalian lagi Oh. Oh, Oh gitu. iya, iya. Iya. Udah. Ini udah mana? Tadi jelasinnya sama-sama, jadi bingung juga. Aku bingung. Udah nih Mbak. Gak tahu. Yang mau nanya ada lagi nggak? Aku bingung mau dengar siapa. Itu lo tengok kata dia. Astagfirullah. Waktunya udah habis. Udah Kak. Iya Kak Misha. Udah. Ya udah habis ya. Iya. Udah selesai ya? Udah. Udah ya. Udah. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.